Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham Sanubari dengan nomor NPM 2014131017. Saya berasal dari kelas Agribisnis C. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang kodifikasi Al-Quran, pemeliharaannya, pembukuannya, serta pencetakannya. Oke, langsung saja. Apa itu kodifikasi Al-Quran? Yang dimaksud dengan kodifikasi Al-Quran adalah proses pemeliharaan, penulisan, pengumpulan, dan percetakan Al-Quran sejak zaman Nabi sampai sekarang. Ada 3 masa kodifikasi Al-Quran ini. Yang pertama adalah masa Muhammad SAW, yang kedua masa Abu Bakar, yang ketiga adalah masa Utsman bin Affan. Pada masa Nabi, pemeliharaan Al-Quran ada 2 metode. Yang pertama, metode hafalan. Pada masa Nabi, ketika Nabi Jibril datang, Nabi Muhammad SAW hanya menghafal saja, belum menulis, karena Nabi dikaruniai penghafalan yang kuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga para sahabat sudah terkenal sebagai orang-orang yang memiliki daya ingat, hafalan yang kuat. Lalu para sahabat penghafal Al-Quran siapa saja? Yaitu seperti Ibnu Mas'ud, Salim bin Ma'qal, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Abu Zaid bin Sakan, Abu Darda, dan Zaid bin Sabit. Kemudian yang kedua adalah metode tulisan. Di samping menghafal, Nabi juga berusaha mendokumentasikan Al-Quran dalam bentuk tulisan. Karena itulah, beliau menunjuk beberapa orang sahabat untuk menulis seperti Ali Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Sabit. Mereka menulis Al-Quran dengan media pelepah kurma, lempengan batu, daun lontar, kulit kayu, potongan tulang, bahkan kulit hewan. Kemudian pada masa Abu Bakar, Abu Bakar berpikir ketika zaman Abu Bakar banyak para sahabat yang gugur dalam medan perang, maka ditakutkan para sahabat gugur dan Al-Quran akan hilang bersama sahabat-sahabat tersebut. Sebenarnya usulan ini datang dari Umar bin Khattab ketika menyaksikan perang tersebut. Maka atas usulan Umar, Abu Bakar bersedia melakukan pekerjaan ini sebagai sebuah pekerjaan yang sangat mulia, karena berkaitan dengan pemeliharaan Al-Quran. Kemudian pada zaman Utsman bin Affan, penyusunan kembali naskah Al-Quran yang bersumber dari naskah yang sudah dikumpulkan Abu Bakar menjadi beberapa kopi. Dikopi-kopi lagi. Alasan yang mendorong Utsman melakukan itu adalah munculnya perbedaan cara membaca ayat Al-Quran di kalangan umat Islam. Setelah Islam berkembang secara luas sehingga membawa pada perselisihan. Orang yang mengusulkan kepada Utsman bin Affan yaitu Hudzaifah bin Yaman. Setelah dia melihat perselisihan di kalangan umat Islam, ketika terjadinya perang Armenia dan Azerbaijan dengan Irak. Kemudian sahabat yang ditunjuk menjadi penulis yaitu ada Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin As, Abdurrahman bin Haris. Kemudian Al-Quran disempurnakan dengan pemberian tanda huruf dan sakal. Pemberian tanda pada huruf-huruf Al-Quran dilakukan pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada tahun 66 sampai 68 Hijriah. Kemudian percetakan Al-Quran dimulai sejak masa Utsman pada 35 Hijriah sampai masa Turki Utsmani tahun 1123 Hijriah. Baru pada tahun 1123 atau 1694 Masehi, Al-Quran dicetak pertama kali di Hamburg, Jerman. Cetakan ini sebenarnya berada di Iran, di Teheran dan Tibris tepatnya.
Kemudian percetakan khusus yang mencetak Al-Quran muncul di Leipzig, Jerman tahun 1834. Sekarang alhamdulillah Al-Quran sudah dapat dibukukan dengan sempurna tanpa diubah ayatnya satu kata pun. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.